Mungkin saat ini kalian semua udah tahu kalau Sebastian Vettel bakal pergi dari Ferrari tahun ini tanpa satupun juara dunia. Dan karena bos tim Ferrari, Maurizio Arrivabene, juga udah digantiin sama badut. Ferrari di tahun 2019 berani memakai mesin yang memakan bensin lebih dari kapasitas yang telah ditentukan. Akhirnya mesinnya di-ban. Dan sekarang Ferrari jadi bahan meme dengan disama-samakan dengan traktor yang dirancang badut. Sebelum Mattia Binotto berkuasa di Ferrari, Maurizio Arrivabene menetapkan bahwa Charles Leclerc akan menggantikan Kimi Raikkonen, yang sekarang terlihat balapan hanya untuk hobi. Sebelum kedatangan Charles Leclerc, Sebastian Vettel dianggap seperti anak sendiri yang akan sukses. Tapi setelah kedatangan Charles, mungkin Ferrari kebingungan memilih siapa yang lebih penting di antara keduanya. Dan di tahun 2020, Sebastian hanya terlihat sebagai anak tiri yang dibenci oleh orang tuanya. Dan banyak juga yang membuat teori bahwa mobil Sebastian disabotase oleh Ferrari. Tapi jika mobilnya memang disabotase, selain terkenal sebagai detektif di F1, Sebastian juga terkenal sebagai pembalap sekaligus yang mengerti mobilnya sendiri. Dan terkadang Sebastian juga membuat strateginya sendiri. Tapi walaupun begitu, karirnya di tahun 2020 memang sangat buruk. Di tahun 2020, Sebastian hanya meraih 33 poin. Sedangkan tahun 2008 di Toro Rosso, Sebastian meraih 35 poin. Dan karena itulah, Ferrari lebih memilih Charles Leclerc untuk menetap bersama Ferrari. Selain itu, mungkin Ferrari juga menganggap bahwa Sebastian akan pensiun, karena Sebastian sekarang berusia 33 tahun, sedangkan Charles masih 23 tahun. Tapi kok bisa pembalap yang masih baru di F1 bisa ngalahin orang yang udah 4 kali juara dunia F1? Charles Leclerc lahir pada tahun 1997 dan adiknya Arthur Leclerc lahir pada tahun 2000. Charles juga ada hubungannya dengan pembalap Jules Bianchi karena Jules adalah godfather dari Charles Leclerc. Kami tidak tahu apa arti dari godfather, jadi kalau ada kalian yang tahu komen aja ya di bawah. Charles memulai karir go-kartnya pada tahun 2005 dan Charles langsung memenangkan Paka Prancis sampai tahun 2008. Di tahun 2009-nya, Charles menjadi pemenang kadet Prancis sebelum naik ke KF3 di tahun 2010. KF3 tahun 2010 dimenangkan oleh Alex Albon dengan Pierre Gasly di posisi kedua dan Max Verstappen di posisi keempat. Sedangkan Charles Leclerc belum masuk ke top 30 pada tahun itu. Di tahun 2011-nya, Charles masih balapan di KF3 dan mendapat posisi akhir ke-23. KF3 tahun 2011 dimenangkan oleh Max Verstappen, Esteban Ocon di posisi kedua, George Russell ke-7, dan Lance Stroll di posisi ke-9. Walaupun begitu, pada tahun 2012-nya, Charles naik ke KF2 bersama ART dan meraih posisi kedua, sedangkan Max Verstappen berada di posisi ke-10. Dan di KF2 tahun 2012, ada Philippe Zarman di posisi ke-30. Pada tahun 2013-nya, Charles memenangkan South Garda Winter di tahun terakhir karir go-kartnya. Karena pada tahun 2014-nya, Charles naik ke karir balapan profesional. Charles balapan di Formula Renault 2.0 Alps pada tahun 2014 dan meraih hasil akhir kedua dengan 199 poin, 7 podium, 2 win dari 14 balapan. Tahun itu dimenangkan oleh Nick De Vries, George Russell posisi keempat, Pietro Fittipaldi ke-9, dan pembalap Indonesia Philippe Zarman di posisi ke-18. Karena performanya yang baik pada tahun pertamanya, Charles naik ke Formula 3 Eropa pada tahun 2015 dan mendapat hasil akhir keempat dengan 364,5 poin dengan 13 podium, 4 win dari 33 balapan. Pada tahun itu, Antonio Giovinazzi berada di posisi kedua, Lance Stroll di posisi kelima, George Russell ke-6, Alex Albon ke-7, Pietro Fittipaldi ke-17, dan mereka semua berhasil mengalahkan pembalap kita tercinta Mahavir Raghunathan yang ada di posisi ke-39. Charles juga ikut Macau Grand Prix tahun 2015 dan finish di posisi kedua. Pada tahun 2016, Charles pindah ke GP3 dan langsung memenangkannya dengan 202 poin, 8 podium, 3 win dari 18 balapan. Di GP3 tahun 2015, ada Alex Albon di posisi kedua, Jack Aitken kelima, Nick De Vries ke-6, Tatiana Calderon ke-21, dan yang paling penting, ada Mahavir di posisi ke-27 dari 27.
Sebelum Charles memenangkan GP3, di awal tahun 2016, Charles masuk ke Junior Academy Ferrari. Dan di tengah tahun Charles diberi kesempatan untuk menyetir mobil khas. Dan di tahun 2016 juga terjadi hal Setelah memenangkan GP3, Charles langsung memenangkan Formula 2 pada tahun 2017-nya. Di tahun itu juga, Charles melakukan tes pertamanya bersama Sauber di Malaysia. Charles memenangkan Formula 2 bersama Prema dengan meraih 282 poin, 10 podium, 7 win dari 22 balapan. Di Formula 2 tahun itu, ada Nicolas Latifi di posisi kelima, Nick De Vries ke-7, Alex Albon ke-10, dan Mr. KFC ke-15. Tahun 2018-nya, Charles masuk ke F1 dengan dukungan Ferrari di tim Sauber Alfa Romeo. Di tahun F1 pertamanya, Charles melakukan 360 yang menarik perhatian para fans. Dan di tahun 2019-nya, Charles masuk ke Ferrari sampai sekarang. Kesimpulannya, Charles memang pembalap hebat, tapi tidak seharusnya Sebastian kalah 65 poin darinya. Oke guys, that's it for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau ada ide-ide video yang kalian mau, jangan lupa komen di bawah ya. Bye.